Alkitab menyatakan bahwa Tuhan melarang patung. Tapi yang kedua Tuhan menyuruh. Nah, sebenarnya pembicaraan ini saya tujukan untuk dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang Katolik sendiri, sehingga mengerti dasar-dasar Alkitabiah dan landasan-landasan mengapa gereja Katolik menggunakan patung dalam doa, dalam peribadatan. Yang kedua, Kristen non-Katolik atau malah non-Katolik agama lain, maka ini juga menjadi satu masukan input bahwa orang Katolik punya pertanggungjawaban ketika menggunakan patung di dalam peribadatan atau dalam doa. Pertama, saya akan paparkan fakta bahwa umat Katolik menggunakan patung atau ikon untuk berdoa. Sementara itu, ketika orang Katolik menggunakan patung dalam doa, di luar sana kadang-kadang ada tuduhan. Umat Katolik pertama melawan Alkitab, yang nomor dua orang Katolik menyembah berhala karena menggunakan patung. Gereja Katolik melawan Alkitab karena Alkitab sebenarnya melarang patung. Oke. Hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apa kata Alkitab tentang patung. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan melarang patung. Anda yang Katolik kaget ya. Keluaran 20 ayat 4 itu bicara mengenai larangan membuat patung. Catat ayatnya, Keluaran 20 ayat 4. Anda yang Katolik jangan syok ya. Keluaran 20 ayat 4 memang nasnya berbunyi seperti itu. Saya akan bacakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kalimatnya sangat jelas, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung, jangan bikin patung. Ayatnya ada, dan ayatnya memang berbunyi seperti itu. Artinya, hal pertama yang harus kita catat bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan melarang pembuatan patung. Tuhan melarang adanya patung. Namun hal yang kedua, ini menariknya saudara-saudari. Jadi dari Alkitab yang sama, dari kitab suci yang sama kita menemukan dua perintah. Yang pertama Tuhan melarang, tapi yang kedua Tuhan menyuruh. Nah, orang Katolik hore gitu, bersorak. Kalau tadi aduh, yang sekarang hore. Tuhan menyuruh membuat patung. Tidak hanya satu ayat, malah ada beberapa ayat, dan yang saya tampilkan di sini pun hanya saya pilih 3. Sebenarnya lebih dari 3 ayat-ayat mengenai perintah Tuhan yang menyuruh umatnya membuat patung. Jadi Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Dan apakah itu benar? Benar, karena memang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, nanti saya susul yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama perintah pembuatan patung ular, saudara-saudari. Ada di Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini jelas sekali perintahnya. Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, siapa Tuhan? Buatlah ular tedung. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya akan lebih jelas lagi. Nah inilah cerita